Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini judulnya apa? Wabah apa? Asbun. Ini wabah baru napa nggih Bu nggih? Asbun. Asbun niku napa to? Asal bunyi. Sebagian orang menganggap asbun itu biasa, bukan merupakan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, sehingga tidak sedikit orang-orang yang terkena wabah asbun, tapi dia merasa tidak apa-apa alias sehat-sehat saja. Padahal penyakit yang satu ini efek negatifnya bukan hanya akan dirasa di dunia saja, tapi akan terbawa sampai kemana? Berarti lebih bahaya dari penyakit kanker sama apa enggak? Lebih bahaya mana nih, asbun sama kanker? Asbun apa kanker? Kenapa? Karena dampaknya dibawa sampai, kalau kanker sampai ke akhirat enggak? Ke akhirat enggak? Ya tergantung. Orang yang kena penyakit kanker sholat apa enggak? Kalau dia enggak sholat ya akan terbawa sampai ke akhirat. Tapi kalau misalnya ada orang kena penyakit kanker tapi dia tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput dia, maka rasa sakitnya itu selesai dengan izin Allah dengan matinya dia. Gak akan dibawa sampai ke neraka, karena tidak ada ceritanya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang masuk ke neraka gara-gara kanker. Wonten mboten? Boten. Di dalam Al-Quran adanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar." Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa gerangan yang dulu kalian lakukan ketika kalian di dunia kok sampai kalian masuk ke dalam neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin, biyen nyongora salat. Jawabannya seperti itu. Tidak ada nyong biyen kena penyakit kanker anak. Jadi seberat-beratnya penyakit kanker masih lebih berat penyakit asbun. Kenapa Ustaz? Karena asbun itu efeknya dibawa sampai ke akhirat. Tapi sayangnya banyak orang kena penyakit asbun merasa dia tidak sakit. Gimana?
Itulah kenyataan yang ada. Efek di dunia dari penyakit asbun apa? Banyak. Di antaranya orang yang suka asbun itu tidak dipercaya oleh orang lain. Karena omongannya orang bisa dicekel. Ya. Siki ngomong A, ngesuk ngomong B, ngemben ngomong C, ngemben mana D. Orang genah. Orang-orang yang suka asbun, asal bunyi, ngomong sembarangan, itu efek negatifnya di dunia nggak dipercaya. Maka hati-hati, jangan asbun. Kalau mau ngomong apa-apa dipikir dulu. Ya. Nuwun sewu ini, saya terang-terangan saja. Kadang-kadang orang ketika akan nyalon kampanye, ya, ngomong, wah pokoknya kalau saya jadi pasti, wah seorang nganggo insyaallah maning, ya. Pasti desa ini akan maju. Kota ini pasti akan ini. Tingkat pengangguran akan hilang dari muka desa ini dan seterusnya. Bareng jadi kelalen kabeh. Jajal sih nyalon maning di periode yang kedua. Kira-kira dipilih nomornya kapok. Masyarakat kapok. Gak dipercaya lagi. Itulah bahayanya penyakit asbun. Kalau mau ngomong apa-apa dipikir dulu. Orang Jawa punya pepatah namanya atau bunyinya ajining diri saka ing lati. Apa? Artinya apa? Bahwa kehormatan seseorang itu dinilai dari lisannya. Ini efek di dunia. Efek di akhirat apa? Mengerikan sekali. Panjenengan bisa baca di dalam hadis yang ada di depan panjenengan sekalian. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Kata Nabi SAW, terkadang seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dia perhatikan dampaknya. Ada sebagian orang ngomong tapi gak dipikir apa dampak buruk dari omongannya tersebut. Akibatnya apa? Gara-gara dia mengucapkan kalimat tersebut, kata Nabi SAW, yahwi biha finnar, akan mengakibatkan dia dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, masuk ke dalam neraka yang dalamnya itu lebih jauh dibandingkan jarak antara timur sampai barat. Timur sampai barat itu pinten kilo? Ada yang pernah ngukur? Kurang gawean. Jarak antara timur sampai barat berarti dari ujung dunia sampai ujung yang satunya. Gara-gara satu ucapan. Subhanallah. Inilah bahayanya asbun. Nabi SAW mengatakan, kenapa kok dia sampai gara-gara satu ucapan itu dijerumuskan atau terjerumus ke dalam neraka Jahannam? Karena kata Nabi SAW, ma yatabayyanu ma fiha. Nggak dia pikir dulu apa dampaknya. Nggak dia pertimbangkan dulu apa efeknya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dia dihukum terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Dijebloskan ke dalam neraka Jahannam sedalam jarak antara timur sampai barat atau bahkan lebih dalam dari itu. Berarti penyakit asbun bahaya nobotan. Harus hati-hati apa enggak? Harus hati-hati. Contohnya asbun nopo Ustaz. Nah, ini contohnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan bawakan dua contoh. Bukan berarti asbun kurloro, masih ada asbun yang lainnya. Ini cuma contoh saja. Contoh yang pertama dari penyakit asbun adalah orang yang berbicara tentang hukum agama, gak pakai ilmu.
berbicara tentang hukum agama nggak pakai ilmu. Ini adalah salah satu perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Sembarangan ngawur berbicara tentang hukum agama, nggak punya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33, kata Allah Azza wa Jalla, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan perbuatan yang keji yang terlihat atau yang tidak terlihat. Terus apalagi yang diharamkan oleh Allah? Wal ithma wal baghya bi ghairil haqq. Yang diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa dan juga perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Insyaallah nanti suatu saat kita akan berbicara tentang perbuatan zalim, bahayanya. Insyaallah kalau memang kita dikaruniai umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Di antara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah engkau berbuat syirik. Dan yang terakhir, yang ini perlu kita garis bawahi, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara yang diharamkan oleh Allah adalah kalian berbicara tentang hukum Allah yang tidak kalian ketahui. Nuwun sewu, di zaman kita ini orang dengan dalih kebebasan mengungkapkan akhirnya saben wong bebas ngomong tentang masalah agama. Pakai ilmu atau enggak pakai ilmu. Ada sebagian orang berbicara tanpa ilmu tapi merasa bahwa dia itu punya ilmu. Iki sing medene iki. Sing parah adalah wong orang ngerti tapi ngerasane ngerti. Alias wong orang ngerti tapi orang ngerasa nek dheweke ora ngerti. Lebih mending pundi niku? Wong orang ngerti tapi ngerasa dheweke ora ngerti, karo wong sing ora ngerti tapi orang ngerasa nek dheweke ora ngerti. Mending sing pundi niku? Mending sing ngerasa dheweke ora ngerti. Tapi ora kae wong sing kaya kuwe. Ndak banyak orang yang nuwun sewu bodoh tapi merasa dirinya bodoh. Itu enggak banyak. Kebanyakan orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Kalau dalam istilah Arab, orang-orang yang seperti ini orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ini dalam bahasa Arab istilahnya jahilun murakkab. Jahilun murakkab niku bodoh kuadrat. Napa kuadrat? Pangkat 2. Jadi bodoh kuadrat. Wah, itu bahaya kalau sudah bodoh kuadrat, tidak punya kompetensi bicara masalah agama, berbicara masalah agama. Itulah yang memprihatinkan. Kalau misalnya ada orang yang bukan ahli hukum berbicara tentang hukum, pasti dia akan dicela. Orang ngerti hukum ngomong masalah. Kalau misalnya ada orang bukan pakar masalah ekonomi, kemudian dia bicara masalah ekonomi, dia akan dicaci. Orang ngerti ekonomi ngomong ekonomi. Kalau misalnya ada orang bukan pakar transportasi, dia berbicara tentang transportasi, maka dia akan ditertawakan. Orang ngerti ahli ini ngomong. Kalau misalnya ada orang bukan ahli pertanian, ngomong masalah pertanian, diterima enggak? Diterima. Ngerti apa? Orang tahu sawah, ngomong masalah sawah. Kalau orang bukan ahli peternakan, bicara masalah peternakan, maka tidak akan diterima. Orang tahu ngerti wedhus ngomong masalah wedhus.
Orang bukan ahli agama bicara masalah agama biasa saja. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, agama itu jauh lebih penting daripada masalah-masalah duniawi yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya ada sebagian orang dicela, dicaci ketika berbicara tentang masalah dunia yang dia tidak ahlinya, mestinya ketika dia bicara masalah agama padahal dia bukan ahlinya, seharusnya dia itu lebih harus diingatkan. Panjenengan pernah dengar istilah malpraktek? Napa malpraktek? Malpraktek niku kudu dokter ngaku dokter. Nuwun sewu, anu sopir bis buka praktek. Anu sopir bis orang duwe ijazah dokter buka praktek. Buka praktek pengobatan. Klambine ya kayak klambi dokter, tapi golek ngewehi obat ngawur, itu namanya malpraktek. Malpraktek itu bukan hanya ada di dalam dunia kedokteran, sampai di dalam dunia keulamaan juga ada malpraktek. Udu ulama ngaku nopo? Udu ustad ngaku ustad. Udu kiai ngaku. Dan ini nuwun sewu ada di negeri kita dan tidak sedikit. Hanya dengan bermodalkan jubah, kemudian bermodalkan sorban, kemudian membaca 1-2 ayat langsung wah kiai kangen tinggi. Padahal anu dukun. Ada sebagian dukun di zaman ini yang berpenampilan seperti kiai. Bukan kok saben kiai dukun, bukan. Jangan salah persepsi, jangan salah tangkap. Tapi ada beberapa dukun yang nyamar jadi kiai. Yang ini harus kita waspadai. Sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan tentang akan adanya orang-orang yang ngaku sebagai ulama padahal dia bukan ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilman intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Kata Nabi SAW, ilmu agama tidak akan Allah hilangkan dari muka bumi ini dengan cara dicabut roh. Anas Sahih Bukhari mabur, itu enggak. Tapi ilmu di muka bumi ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Jadi manakala ulama-ulama itu pada wafat, maka saat itu ilmu itu akan dicabut, akan hilang dari muka bumi ini. Terus kalau sudah tidak ada ulama, apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Seandainya sudah tidak tersisa ulama di muka bumi, yang akan jadi panutan adalah orang-orang yang bodoh-bodoh. Wong-wong bodoh kok didadekaken panutan, nek ditakoni jawab tapi jawabe nopo? Ngawur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Karena mereka enggak punya ilmu, ditanya, wong panutan ditakoni, anu ora duwe ilmu akhirnya jawabe ngawur. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal para ulama kita dulu kalau bicara masalah ilmu agama itu hati-hati banget. Sampai-sampai diceritakan kalau tidak salah Imam Malik rahimahullah pernah menasehatkan, kalau engkau ditanya masalah hukum agama, sebelum kamu menjawab pertanyaan tersebut, maka bayangkan bahwa di hadapanmu itu ada surga dan ada neraka. Nek bener arep bakal mlebu surga, nek ngawur arep bakal mlebu neraka. Itu seharusnya.
Jadi ketika kita ditanya masalah agama, itu jangan langsung ceplos kayaknya pinter banget padahal ngawur. Hati-hati. Makanya para ulama kita dahulu tidak malu ketika ditanya tidak tahu untuk mengatakan aku ora ngerti. Tidak malu mereka. Kenapa harus malu? Lah wong malaikat saja tidak malu. Pernah nggak malaikat ditanya kemudian tidak tahu? Pernah. Dalam kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Masa menungsa yang lemah merasa tidak malu atau tidak malu untuk mengatakan tidak tahu? Bagaimana ini? Maka ini harus kita perbaiki dalam diri kita. Orang yang berfatwa tentang hukum agama, diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu seperti orang yang sedang tanda tangan atas nama siapa? Allah. Tanda tanganku atas nama Allah. Medeni dong boten? Jadi seakan-akan ketika saya mengatakan ini hukumnya halal, berarti sama-sama seakan-akan ini adalah keputusan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim menulis buku judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pemberitahuan kepada orang-orang yang menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah mereka. Ini kalau seandainya ulama kudu ngati-ngati, apa maning sing boten nopo ulama. Makanya pelajaran buat kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Kalau misalnya kita tidak mengetahui tentang sesuatu permasalahan agama, ditanya sama orang, maka jangan menjawab ngawur. Kalau misalnya tidak tahu, katakan tidak tahu. Itu lebih selamat. Ini contoh asbun yang pertama. Asbun yang pertama contohnya adalah orang yang berbicara tentang hukum agama tanpa ilmu. Contoh yang kedua, contoh yang terakhir. Di antara contoh praktek asbun adalah apa yang mewabah di sebagian kalangan, bahkan di antara mereka yang berpenampilan alim di zaman kita ini, yaitu suka memfitnah orang lain. Suka nopo? Memfitnah orang. Bahaya nopo boten? Dalam Al-Quran Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan itu kejam nopo boten? Wonten sing lebih kejam. Nopo? Fitnah. Ada sebagian orang di zaman kita ini, walaupun mereka berpenampilan alim, walaupun mereka berpenampilan soleh lahiriahnya, tapi ternyata mereka tidak lulus untuk menjaga lisannya. Jadi dengan berbekal gosip, dengan berbekal isu yang tidak jelas juntrungnya, mereka menjatuhkan kehormatan para ulama, menciderai kehormatan para ustadz, merusak kehormatan saudara-saudara mereka seakidah. Ini adalah orang-orang yang terjerumus kepada penyakit asbun. Maka hati-hati. Kalau panjenengan dengar berita tentang seseorang, apalagi orang itu orang yang lahiriahnya baik, maka jangan buru-buru disebarkan. Kadang-kadang wong duwe berita langsung sebar, orang ngerti sebar. Biasanya lewat SMS. Lewat SMS dapat berita langsung kirim ke 10 orang. Maka Anda akan seperti ini, langsung sebarkan. Padahal orang ngerti gue SMS isinya bener apa salah. Hati-hati. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan masalah agama atau kaitannya dengan kehormatan seorang muslim. Kalau misalnya kita mengetahui ada seorang muslim yang disakiti atau dicaci atau dimaki, padahal dia adalah seorang yang tidak demikian, maka saat itu kewajiban kita adalah membela seorang muslim tersebut. Orang-orang yang suka mencaci, memfitnah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi." Barang siapa yang membicarakan mukmin dengan sesuatu yang tidak benar. Ngawur ya. Jadi mengatakan, "Oh si fulan seperti ini," padahal tidak demikian.
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, askanahullahu radghatal khabali. Allah Subhanahu wa taala akan cemplungkan dia ke dalam kubangan nanahnya penghuni neraka. Penghuni neraka ketika disiksa, dibakar, itu keluar nanahnya. Nanahnya itu akan ditampung di dalam sebuah tempat. Kemudian orang yang suka mencaci, memaki, membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicelupkan, disuruh mandi, onlangi di dalam telaga nanahnya penghuni neraka. Kapan dia akan dicabut dari telaga tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia bertobat dari perbuatan tersebut. Makanya Nabi SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi, dan Syekh Al-Albani. Makanya kalau misalnya kita pernah memfitnah orang lain, buru-buru minta maaf sekarang. Karena apa? Karena nanti pada hari akhirat tidak bisa kita maaf. Tidak bisa kita minta maaf di akhirat. Yang ada pada hari akhirat adalah kisos. Apa kisos? Kisos pada hari akhirat itu maksudnya pahalanya dewek diambil, diberikan kepada orang yang kita fitnah, kemudian dosanya orang yang kita fitnah dilimpahkan kepada kita. Dosane dewek wis akeh, esi ketambahan dosane wong liya. Pahalane dewek esih setitik wis dijaluk nang wong liya, terus dadine apa? Ya. Makanya berhati-hati, masalah lisan ini bukan masalah yang ringan. Sebagian orang itu tidak memikirkan apa yang dia ucapkan. Asbun, seperti yang saya katakan, asal bunyi. Dapat berita langsung disebarkan, padahal itu isinya adalah fitnah kepada sama muslim. Kemudian juga fitnah kepada para ulama, fitnah kepada para ustaz. Berhati-hatilah. Seharusnya kalau mendengarkan berita, segera untuk melakukan klarifikasi. Nopo sih klarifikasi? Bahasa Jawanya nopo klarifikasi? Cross check ya untuk bahasa Jawa. Nopo klarifikasi? Minta kejelasan. Minta kejelasan dari orang itu. Apa nyong krungu jenengan kayak gini apa iya? Banyak sebagian orang kan nggak seperti itu. Dengan berita langsung disebarkan, padahal jebulannya beritanya orang bener. Barang ngerti orang bener sepurane ya. Wis nyebar mang sekabupaten nembe ngomong sepurane. Seharusnya sebelum dia sebarkan dia tanya dulu, apakah itu beritanya benar atau tidak? Kalau misalnya orang itu tidak segera bertobat sekarang, maka siap-siaplah nanti akan menikmati sungai nanah di neraka. A'udzubillahi min. Maka berhati-hatilah. Cara yang paling manjur untuk menghindari penyakit asbun adalah apa? Diam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik, au liyasmut, nek ora bisa nopo menang. Itu paling manjur. Makanya Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, mari kita jaga lisan kita, karena sesungguhnya lisan ini bisa jadi akan mengantarkan kita ke surga atau justru akan mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.